Punya strategi tanpa implementasi itu seperti punya peta harta karun, tapi nggak pernah mulai gali tanahnya. Nah, sekarang saatnya kita lihat bagaimana PT MAP menerjemahkan strategi ke dalam real action. Karena di dunia nyata, strategi bukan soal rencana. Uh, Strategi bukan soal rencana yang di atas kertas, tapi soal aksi nyata yang berdampak. Nah, pada video kali ini, saya ingin saya ingin membahas tentang strategi implementation yang telah disusun terhadap dari data-data yang telah kami buat atau kami rangkum sebelumnya di strategi formulation. Nah, mari kita mulai dari struktur organisasi, di mana strategi yang hebat butuh struktur yang tepat. MAP memiliki struktur organisasi divisional berdasarkan kategori bisnis, fashion, food and beverage, dan digital. Setiap divisi punya otonomi tersendiri, tapi tetap terintegrasi di bawah visi besar MAP. Garis besarnya dapat kita lihat pada slide, yaitu MAP ini dipimpin oleh Chief Executive Officer, yang dimana memimpin semua pergerakan perusahaan, baik secara operasional, SDM, serta lainnya. Nah, CEO ini tidak dapat bekerja sendirian, di mana CEO membawahi beberapa departemen atau divisi. Yaitu yang pertama ada Strategic and Innovation Division, yang membawahi Digital Transformation Head. Lalu ada membawahi juga Marketing Division, yang membawahi Marketing Director. Lalu ada Operating and Supply Chain Division. Lalu selanjutnya itu Finance Division, yang mengatur segala macam keuangan arus masuk dan keluar dari PT MAP sendiri, yang dibawahi oleh Finance Director. Lalu selanjutnya ada Human Resource Division, yang dimana divisi ini memegang semua pergerakan sumber daya manusia yang terdapat pada PT MAP, yang mana dipimpin oleh Human Resource Director. Nah, dari formulasi-formulasi tadi, atau dari formulasi-formulasi di video sebelumnya, kita dapat melakukan atau mengimplementasi beberapa program, yaitu terdapat 5 program prioritas untuk mendukung strategi perusahaan yang dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di masa depan. Yang pertama, yaitu ada penguatan omnichannel platform, di mana MAP perlu melakukan research dan development lagi terhadap omnichannel ini, yang dapat dilakukan penguatan yang secara maksimal. Lalu terdapat peluncuran private label lokal, mana MAP dapat melakukan ekspansi di beberapa produk lokal, yang dimana ini memenuhi juga keinginan pasar yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada digitalisasi program loyalitas pelanggan. Seperti yang tadi telah disebutkan, seperti MAP Club, ada MAP e-mall, itu merupakan strategi yang dilakukan MAP terhadap digitalisasi yang untuk melaksanakan program loyalitas pelanggan. Nah, dari sini MAP dapat lebih dekat lagi kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada optimisasi rantai pasok, mana ini masuk terhadap manajemen operasional dari MAP ini sendiri, mana MAP perlu menguatkan lagi atau mengoptimalisasi lagi rantai pasok atau supply chain dari MAP ini sendiri sebagai pemegang retail terbesar di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah pelatihan kepemimpinan dan kompetensi digital. MAP sendiri perlu melakukan penguatan di divisi atas atau kepemimpinan ini sendiri, di mana dari sini strategic management seperti yang kita bahas pada hari ini dapat dilakukan dengan secara maksimal dan dapat melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi selanjutnya atau di tahun-tahun yang akan datang. Nah, program-program ini diharapkan menjadi outputnya sebagai pertumbuhan dan perkembangan MAP di masa depan. Selanjutnya, program-program ini memiliki beberapa anggaran, di mana masing-masingnya, yaitu pada program pertama, itu program omnichannel, itu
Yang terlibat dalam program ini yaitu ada strategi innovation, IT, serta operations. Dimana budget dari program ini sendiri itu berada di angka 25M atau 25 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ada program kedua yang tadi disebutkan yaitu peluncuran private label lokal, yaitu yang terlibat dalam program ini ada product development, marketing, serta legal yang memiliki budget sebesar 15 miliar rupiah. Lalu program ketiga yaitu digitalisasi program loyalitas pelanggan, yang dimana orang-orang yang terlibat itu ada marketing, customer experience, serta IT. Nah, program ini memiliki budget sebesar 10 miliar rupiah. Nah, untuk program keempat yaitu optimasi rantai pasok, di mana orang-orang yang terlibat itu ada dari SCM, serta dari finance dan IT. Itu memiliki budget sebesar 20 miliar rupiah. Lalu untuk program terakhir itu pelatihan dan kepemimpinan dan kompetensi karyawan, di mana orang-orang yang terlibat itu dari HR, corporate learning center. Nah, ini program ini memiliki budget sebesar 5 miliar rupiah. Nah, dari program ini, program-program yang akan dilakukan itu memiliki total budget sebesar 75 miliar rupiah. Angka yang sangat lumayan besar, namun mengharapkan output yang lebih besar juga. Nah, kita melihat bagaimana strategi MAP diimplementasikan dari SDM hingga teknologi, dari produk hingga CSR. Tapi eksekusi bukan titik akhir. Setiap strategi harus dievaluasi. Apakah berhasil, apakah efektif, apa yang harus ditingkatkan. Di video terakhir, kita akan masuk ke tahap yang paling menentukan, yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Stay tune, karena langkah terakhir ini yang membedakan antara perusahaan biasa dan perusahaan juara.